Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagian ini, demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimanakah rasanya ketika kita sudah memperjuangkan sesuatu dengan sebaik mungkin, tetapi hasilnya jauh dari apa yang kita harap dan bayangkan. Nabi Yeremia mengalami bagaimana perjuangannya yang keras tak berjalan lurus dengan realitanya. Ketika itu Israel terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan selatan yang disebut sebagai Yehuda. Dan Nabi Yeremia adalah nabi yang Tuhan utus untuk melayani di kerajaan selatan Yehuda. Di awal masa pelayanannya, Yeremia bertemu dengan raja yang baik, yaitu Yosia, yang juga memiliki komitmen untuk membuat sebuah pembaharuan dengan menyingkirkan berhala dan membawa rakyat untuk kembali pada penyembahan yang benar. Tetapi meskipun demikian, umat Tuhan nyatanya tidaklah sungguh-sungguh bertobat, tidak menunjukkan perubahan hidup yang signifikan. Dan setelah Yosia, masa pelayanan Yeremia semakin berat, karena raja-raja selanjutnya adalah raja-raja yang jahat. Raja Yoahas, Yoyakin, Zedekia. Dan ini adalah situasi yang sangat tidak mudah. Karena terus-menerus Yeremia ditolak oleh bangsanya, ditolak oleh para raja yang memimpin, bahkan oleh para imam yang hatinya juga jahat. Ditolak sekali dua kali mungkin masih ada semangat untuk bangkit. Tetapi ini sepanjang kehidupan Yeremia, dia ditolak sampai akhir. Kalau kita yang ada di posisi Yeremia, maka apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mundur? Dan apakah Yeremia juga mundur? Tentu tidak. Justru dengan berani Yeremia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang nabi. Dia suarakan kebenaran, suarakan firman Tuhan, nubuat-nubuatan yang mengerikan yang semakin dekat, perkataan hukuman dan kecaman terhadap bangsa Yehuda. Dan bagaimana akhir ceritanya? Apakah berakhir bahagia? Di pasal terakhir kitab Yeremia, pasal 52, bukan kemenangan dan kabar baik yang dituliskan, melainkan keruntuhan kerajaan Yehuda. Bahkan dua raja terakhir Yehuda diperlakukan dengan tidak terhormat, dan Yerusalem termasuk bait suci juga dihancurkan. Dan Yeremia pun dipaksa untuk mengungsi ke Mesir. Suram sekali rasanya. Terlihat seperti tidak ada yang baik terjadi. Maka apakah sia-sia perjuangan Yeremia menyuarakan kebenaran? Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, mungkin yang terlihat adalah kegagalan. Sebuah akhir yang percuma, tidak ada hasilnya, sia-sia. Tetapi sungguhkah perjuangan itu sia-sia? Satu hal yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yeremia, yaitu kesetiaan yang melebihi hasil dari segala jerih lelahnya. Tugas Yeremia adalah nabi yang menyuarakan kebenaran Tuhan. Maka di saat dirinya tidak dipandang, ditolak, bahkan menderita sampai akhir mati, terbunuh karena kebenaran, Yeremia tetap setia, berdiri pada kebenaran karena itulah yang diinginkan Tuhan. Kesetiaan adalah hasil dari perjuangannya. Tidak percuma. Hidupnya tidak sia-sia.
Karena bagi Tuhan, Yeremia sudah mempertahankan kebenaran dan kesetiaan sesuai panggilan Tuhan. Maka tidak percuma, tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga adalah realita yang sama yang kita hadapi dalam menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, lingkungan sekitar, tugas kita adalah setia di dalam menjalani panggilan sebagai umat Tuhan, menghidupi dan menjadi saksi kebenaran. Meski memang standar kebenaran kekristenan dengan dunia tentu berbeda, pasti menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Misalnya di dalam satu kelas, teman-teman yang lain kebanyakan sudah kebiasaan nyontek. Maka kita yang tidak nyontek itu menjadi aneh sendiri. Kalau kita bekerja di dalam perusahaan yang sebagian besar orangnya adalah orang korup, maka ketika kita bersikap jujur itu malah menjadi yang salah. Kita yang malah kelihatan sebagai pribadi yang gak beres. Dan juga di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup yang tidak ada habisnya. Sudah berusaha hidup benar, taat apa yang menjadi maunya Tuhan, tetapi masih juga diizinkan menghadapi begitu banyak masalah. Hidup rasanya tidak adil. Sudah berjuang tetapi masih saja menderita. Kebenaran yang diperjuangkan itu rasanya berakhir percuma, rasanya berakhir sia-sia. Paulus pernah katakan di dalam suratnya, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika hidup yang kita perjuangkan benar ini seakan tidak membuahkan hasil, sepertinya juga tidak berpengaruh pada perubahan hidup orang lain. Mungkin yang kita harapkan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin teman kita, siapapun itu, atau bahkan justru yang kita perjuangkan di dalam kebenaran ini menimbulkan masalah baru, maka janganlah kita menjadi kecil hati dan menyerah. Seperti Yeremia yang tidak dipanggil untuk menjadi sukses tetapi setia di dalam panggilan Allah. Maka kita pun dipanggil untuk setia di dalam menjalankan panggilan sebagai pengikut Tuhan. Kita mungkin akan tertolak. Kita mungkin juga akan menderita. Kita mungkin tidak mendapatkan ekspektasi dan harapan kita. Tetapi ingatlah, di dalam Tuhan, perjuangan kita untuk benar dan setia itu tidak sia-sia. Semua tidak percuma. Tuhan memperhitungkan segala perjuangan kita yang mungkin begitu berat untuk kita alami dan rasakan. Dan Tuhan pun tahu apa yang sudah kita lalui. Dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan bagi kita yang sungguh-sungguh setia. Untuk kita mampu bertahan, mampu untuk tetap bisa melihat kasih dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi ingatlah bahwa berjuang di dalam kebenaran, bertahan di dalam kesetiaan itu tidaklah percuma. Tidaklah sia-sia sekalipun jalan hidup kita tidak mulus dan sesuai dengan harapan kita. Di dalam perjuangan itu pun, Tuhan sedang mengerjakan kesetiaan di dalam diri kita. Itulah buah hidup kita, setia di dalam Tuhan. Jangan menyerah, tetapi serahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, Allah Roh Kudus, akan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan ini, Tuhan. Lihatlah Tuhan segala perjuangan kami di dalam mempertahankan kebenaran dan kesetiaan. Mampukan kami Tuhan untuk terus bertahan karena tanpa Engkau kami tidak mampu melakukannya, Tuhan. Hidup kami berat, Tuhan. Kami memiliki begitu banyak pergumulan yang bertubi-tubi, yang tidak ada habisnya. Bagaimana kami bisa bertahan, Tuhan? Maka kami membutuhkan pertolongan-Mu untuk menguatkan kami, Tuhan. Kami sungguh rindu, Tuhan, Engkau menemukan akhir kehidupan kami sebagai pribadi yang sungguh mempertahankan kebenaran, sungguh berjuang di dalam kesetiaan. Dan bila Tuhan boleh menghasilkan buah kesetiaan itu di dalam diri kami. Pakai kami, Tuhan, dan bila Tuhan terus memampukan kami untuk boleh terus memuliakan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menolong setiap kita.